Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin. Ayah bunda, posku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita sekarang sudah masih di bab sabar ya. Di bab sabar hadis yang ke-32. Betul ya Pak? Ya. Wa an Abi Hurairah qala al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah yang memiliki nama asli Abdullah bin Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya hadis qudsi. Bukankah Al-Qur'an juga wahyu Allah? Nah, nanti ada perbedaan antara Al-Qur'an sama hadis qudsi. Sama-sama disandarkan kepada Allah, sama-sama wahyu Allah Subhanahu wa taala, cuman bedanya kalau Al-Qur'an itu turun-temurun secara mutawatir sampai kepada kita yang ada di mushaf itu. Tapi kalau hadis qudsi, dia terkadang tidak mutawatir, gitu ya. Terkadang masih bisa seorang itu mengkritik matan dan sanad dari sebuah hadis qudsi, berbeda. Tapi kalau Quran jelas mutawatir, dia tidak bisa dikritik, ya, tidak bisa dikritik karena wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Qur'an itu dibaca, dia dikatakan sebagai, atau kalau dibaca dia berpahala. Dan membaca Al-Qur'an juga menjadi sebuah ibadah. Tapi kalau hadis qudsi dibaca, dia tidak berpahala seperti Al-Qur'an, gitu ya. Dan membacanya dia tidak dianggap sebagai beribadah, gitu ya. Tapi kalau Al-Qur'an jelas, membaca satu huruf, Nabi SAW menyampaikan kan, balasannya berapa? Satu huruf 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim, satu huruf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tapi kalau hadis qudsi tidak. Kemudian kalau Al-Qur'an itu kan dibaca dalam sholat, nggak bisa hadis qudsi dibaca dalam sholat. Habis Al-Fatihah, kemudian jangan baca ini, mali abdil mu'min indi jazaun. Nah itu perbedaan sedikit, nanti silakan dicari lagi kaitannya antara Quran dengan hadis qudsi. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, mali abdil mu'min indi jazaun idza qabaltu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu ilal jannah, rawahu al-Bukhari. Mali abdil mu'min, tidaklah bagi hambaku mukmin, indi jazaun, pada sisiku ada jaza, pahala, balasan,
idza qabattu safiyahu, ketika saya mengambil Sofi, ya, Sofi itu artinya Habib. Habib itu artinya yang dicintai. Ketika saya mengambil yang dicintainya, min ahli dunya, dari penduduk dunia, tsumma ihtasabahu, kemudian dia mengharapkan pahalanya, illal jannah, kecuali bagi dia surga. Masya Allah. Ini hadis luar biasa, Pak, ya. Hadis yang kalau dipahami seorang mukmin yang tertimpa musibah atau yang dia kena musibah, walaupun musibah itu bagi dia adalah yang musibah yang sangat besar, kalau dia paham hadis ini, maka dia bisa melewatinya dengan sabar dan bagi dirinya surga. Ya. Jelas ya, Pak. Mali abdul mukmin, tidaklah bagi hambaku mukmin, di sisiku ada pahala ketika saya mengambil orang yang dicintainya, kemudian dia menyabarinya, atau kemudian dia berharap pahala kepada aku atau kepada Allah, kecuali bagi dirinya surga. Ada beberapa faedah di hadis yang ke-32 ini. Yang pertama, min a'zamil masaib allati tanzilu bil insan fuqdanu ahibbatuhu, atau fuqdanu ahibbatihi. Di antara musibah yang paling besar yang Allah turunkan kepada manusia, yaitu kehilangan orang yang dicintai. Dan itu memang, ya, itu beratnya luar biasa. Ya, Sofia itu Habib tadi. Bisa pasangannya, suami atau istrinya, bisa ayah ibunya, bisa anaknya, atau mungkin bahkan teman, tidak masalah. Karena ini lebih umum, Pak, ya, Sofiyahu, lebih umum. Artinya kalau ada seorang hamba, kemudian orang yang sangat dicintainya itu meninggal dunia, artinya dimaksud dengan hadis ini, maka itu termasuk musibah yang paling besar. Dan yang mungkin yang pernah ngalami itu, Masya Allah, ya, itu berat, Pak, ya. Anak biasanya, Pak, ya, anak, karena kita pernah mengalami juga itu, ya. Waktu meninggal anak itu, Masya Allah, itu pukulannya luar biasa rasanya, ya. Dan itu faedah yang pertama, bahwa musibah yang terbesar yang dialami manusia itu biasanya kehilangan orang yang dicintai. Berarti orang yang, dan berikutnya yang dimaksud dengan orang yang dicintai ini, itu adalah orang-orang yang memang diperbolehkan secara syariat. Berbeda, mohon maaf, pacar itu enggak, ya, Pak? Enggak. Atau selingkuhan itu enggak. Jelas ini, ya. Benar, ya. Apalagi berita-berita hari ini itu perselingkuhan kan itu. Itu nggak bisa. Kemudian selingkuhannya meninggal, kemudian pakai hadis ini nggak masuk ke hadis ini. Tidak. Iya, atau kekasih tadi yang tidak dibenarkan secara syariat tidak masuk ke dalam hadis ini. Harus difahami, yang masuk ke dalam hadis ini adalah yang dibenarkan secara syariat, gitu, Pak, ya. Simpanan lah, enggak, ya. Pokoknya apapun itu yang tidak dibenarkan secara syariat tidak masuk ke dalam hadis ini. Kemudian al-kafir mahma amila min amalin salihin falaysa lahu bihi indallahi syai' li'adamil iman. Orang kafir walaupun dia beramal sebanyak apapun amalnya, ya, sebesar apapun harta yang dia keluarkan, tenaga yang dia keluarkan, ya, maka di sisi Allah tidak ada apa-apanya, tidak ada balasan sedikit pun. Kenapa? Karena tidak adanya iman. Berarti yang menjadikan kita mendapatkan pahala dari musibah itu, Pak, Bu, karena keimanan, gitu, ya. Pentingnya iman. Insyaallah MC tadi mengatakan, ya, Pak Dimas, bahwa termasuk atau apa namanya, yang paling besar dari nikmat yang Allah berikan itu memang iman. Karena tanpa itu sia-sia. Kita juga tahu kan, Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min,
Inna amrahu kulluhu khair. Menakjubkan keadaan seorang mukmin itu setiap keadaannya baik. Jadi kalau ada keimanan itu keadaannya baik. Tapi ternyata ya harus dipupuk juga. Ada sabar dan ada syukur. Dapat musibah dia sabar, dapat kebaikan dia syukur. Tanpa iman maka sia-sia. Sia-sia artinya besok di akhirat, Pak. Kalau di dunia mungkin ya kita tahu kok bahwa termasuk konsep memberi itu juga kadang dilakukan oleh seorang kafir. Ya Pak ya. Beberapa orang kafir itu dia berkeyakinan kalau dia memberi itu Allah akan ganti. Loh bener ya. Beberapa orang kafir begitu. Dengan bisa baca beberapa buku-buku motivator lah. Orang-orang kafir lah ya. Itu di antara yang mereka motivasikan itu memang memberikan sebagian harta, memberikan bantuan, ta'awun kepada orang lain. Mereka yakin itu, Pak. Subhanallah ya. Apalagi kita harusnya ya. Itu mungkin di dunia bisa saja diberikan kebaikan oleh Allah. Tapi kalau di akhirat tidak. Di akhirat tidak. Di dunia mungkin bisa mungkin ada, saya pernah mendengar. Kenapa Cristiano Ronaldo itu gajinya sekarang, Pak ya? Itu kan 3 triliun. Dia orang yang suka memberi, katanya begitu. Di dunia dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhirat kalau dia tidak beriman ya tidak. Gaji kok 3 triliun itu kan hartanya di antara pemimpin negeri ini, Pak ya. Untuk gaji satu orang sebulan selesai. Ya sudah, kita nggak bahas itu kan. Masya Allah. Nah ini tadi loh ya. Mungkin bagi orang kafir dia beramal dibalas oleh Allah di dunia, tapi kalau di akhirat tidak. Harus ada keimanan. Iman itu layaknya apa namanya? Sebuah pendaftaran, Pak. Ya. Layaknya sebuah pendaftaran. Kalau orang daftar kutab, ya, kemudian dia lulus ya dikasih syahadah. Guru ngasih syahadah, kutab ngasih syahadah, ini lulus kutab kan begitu. Tapi kalau jenengan nitipkan anaknya nggak pernah daftar, mungkin mengikuti kelas 1, 2 sampai akhir, karena nggak daftar ya nggak dapat syahadah kan begitu. Ibaratnya seperti itu. Kalau ada orang yang nanya, bukankah kita mereka itu juga beramal? Nggak adil loh. Lah gimana adil? Lo nggak daftar kok kan Pak ya kan gitu. Ya, pendaftaran itu iman itu ya. Iman. Untuk daftar ke surga itu iman. Kemudian faedah berikutnya yang ketiga, yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin wa khatimuhu dzalika dukhulul jannah. Masya Allah. Yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya akan diberikan oleh Allah tanpa perhitungan. Wa khatimuhu dzalika dukhulul jannah. Dan akhir dari orang yang sabar itu masuk ke dalam surga. Dari hadis tadi. Jadi di hadis tadi tidak ada kalimat sabar, Pak. Ada nggak tadi? Tapi kalimat thummah tasabahu, kemudian dia berharap kepada Allah pahalanya, kecuali bagi dirinya surga. Ini yang dimaksud dengan sabar. Sabar itu berarti pengertian salah satunya dia mengharapkan pahala di sisi Allah. Itu sabar. Makanya puasa disebut dengan ibadah sabar, karena puasa itu kan berharap pahalanya di sisi Allah. Itu ya. Meskipun tidak ada kalimat sabar. Makanya faedah yang ketiga itu, bagi orang yang bersabar itu pahalanya tanpa perhitungan, tanpa dihitung, bahkan tanpa ditimbang dulu. Artinya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak dijelaskan, Pak ya. Pahala sabar itu enggak dijelaskan. Dan kalimat pensyarah di sini itu kan menyuplik dari firman Allah kan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di pahala orang yang sabar itu
Tidak ada hisab, tidak ada perhitungannya. Dan akhir dari orang yang sabar itu adalah surga. Masya Allah, hadis mulia, hadis yang luar biasa. Kalau setiap kita mau memahaminya, bahwa tidaklah musibah itu, walaupun musibah itu besar, Pak, kecuali pahalanya di sisi Allah. Asal apa? Sabar. Yang sering tidak bisa kita lakukan itu karena sabar itu. Ya, kenapapun itu sulit sabar. Sulit sabar. Gimana sabar? Waktu marah gimana sabarnya? Waktu sedih gimana sabarnya? Itu yang kadang kita sulit. Padahal cukup sebenarnya langsung kemudian mengingat, langsung berharap ya, bahwa pahala ini insya Allah akan diberikan oleh Allah. Mengingat bahwa musibah itu datangnya dari Allah, langsung kemudian kita berharap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sabar artinya juga perlu dilatih, jamaah sekalian, ya. Perlu dilatih, perlu dipelajari. Kalau enggak, sabarnya habis, ya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.